Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi azmain. Apa kabar pemirsa STJ Sorogan Tafsir Jalalain yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun antum berada? Baik, pada hari ini atau pada saat ini kita akan melanjutkan pembacaan ataupun pengajian tafsir Jalalain kita. Kemarin kita sudah selesai membahas tentang surat An-Naba. Kita berlanjut masuk ke dalam surat An-Nazi'at dari 1 sampai 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa. Wan nazi'ati, dan demi yang mencabut ruh, ya. Siapa itu? Al malaikat, malaikat. Ya, tangzi'u arwahal kuffar. Masyaallah. Wan nazi'at. Jadi malaikat yang mencabut ruhnya orang kafir, ya, adalah malaikat an-nazi'at, yaitu malaikat yang mencabut ruhnya orang-orang kufar. Gharqa, dalam keadaan apa? Naz'an bisyiddah, dengan cabutan yang sangat keras. Masya Allah. Gharqa itu seperti halnya rumput atau bambu, ya, akar bambu gitu, yang kuat, yang kokoh, kemudian dicabut begitu, yang nah begitu, ya. Jadi sangat, Masya Allah, dibayangkannya dahsyat sekali, ya, begitu. Dan kalimat wan nazi'at, nah di sini banyak sekali menggunakan waw qasam, ya. Wan nazi'at, wan nasyitati, wasabihati. Nah, ini namanya waw qasam. Artinya wawnya waw sumpah. Biasanya kalau ada waw qasam ada muqsam alaih, ya. Ada muqsam alaih, ada muqsam bih gitu. Ya. Jadi muqsam alaih itu adalah kalimat yang setelah sumpah itu digunakan begitu. Sedangkan muqsam bihnya itu adalah kalimat yang dijadikan sumpah. Ya, misalkan kalau dalam bahasa Indonesia demi Allah. Nah, itu muqsam bihnya demi Allah. Ya, deminya sumpah, Allahnya muqsam alaih, muqsam bih, ya. Kemudian demi Allah, aku tidak mencuri, misalkan. Nah, aku tidak mencurinya itu adalah muqsam alaih gitu, ya, begitu. Jadi ada waw qasam, ada muqsam bih, ada muqsam alaih. Nah, muqsam alaihnya itu nanti sebagai pernyataan setelah sumpah tersebut, begitu, ya. Wan nazi'ati gharqa. Dan ketika satu lagi saya terangkan, dan ketika Allah mempergunakan makhluknya untuk bersumpah, begitu. Ya, ini yang boleh bersumpah atas nama makhluk itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan dahsyatnya atau agungnya makhluk tersebut, begitu, ya. Misalkan Allah bersumpah dengan matahari, wasyamsi, atau dengan waktu duha, wasyamsi wa duhaha, begitu, atau dengan malam walaili idza saja. Itu berarti ada hal yang istimewa di dalam penamaan atau di dalam peristiwa tersebut karena digunakan sumpah oleh Allah, begitu, ya. Wan nazi'ati gharqa, dan demi malaikat,
ya, yang mencabut tanzi'u arwahul kufar. Masya Allah, mencabut ruhnya orang-orang kufar. Gharqa naz'an bisyiddah, dengan mencabut yang sangat keras. Masya Allah. Wan nasyitati nashta. Nah, ada lagi malaikat nasyitat nashta, yaitu al malaika tanshitu arwahal mu'minin, ya, yaitu malaikat yang mencabut ruhnya orang-orang mukmin, gitu ya. Berarti wan nasyitat, ya, begitu, yang mencabut ruhnya mukmin. Nashton, apa itu? Tasilluha birifqin, mencabutnya itu dengan penuh lemah lembut, ya, seperti halnya mencabut apa? Mencabut rambut di atas atau air ataupun di atas tepung, begitu mudah sekali, Masya Allah. Wasabihati sabha, dan demi yang turun dengan cepat. Apa yang turun dengan cepat itu? Al malaika tasbahu minas sama, malaikat yang turun dengan cepat dari langit. Bi amrihi ta'ala, dengan perintah Allah, ya, dengan perintah Allah. Ay tanzilu, atau turun, ya. Jadi perintah Allah apa? Yaitu turun. Fasabiqati sabqa, maka saling mendahului, ya, saling mendahului dengan cepat. Siapa? Al malaikah. Kenapa? Tasbiku bi arwahil mu'minina ilal jannah. Ya, mereka saling mendahului karena tasbiku, saling mendahului itu dengan membawa ruh orang-orang mukmin ke surga. Dengan membawa orang mukmin ke surga. Ya, begitu. Jadi ingin cepat-cepat membawa orang mukmin itu ke surga, ingin memberikan surprise, ya, ingin cepat-cepat bahwa orang mukmin itu untuk merasakan kenikmatan di surga. Fal mudabbirati amra, maka yang mengurusi sebuah urusan. Al malaikatu tadabbaru amrad dunya, malaikat yang mengatur urusan dunia. Ai tanzilu bitadbirhi, yaitu turun untuk mengatur, ya, untuk mengatur urusan dunia tersebut. Wa jawabu hadhil aqsam mahzufun. Nah, ini wa jawabu hadhil aqsam mahzufun. Ya. Jadi di dalam ayat ini yang tadi saya katakan, kalau biasanya dalam kaidah nahwu itu ada waw qasam, ada qasam alai, qasam bi, qasam alaih. Sedangkan jawaban untuk qasam ini, qasam alaihnya itu tidak ada, begitu ya. Tidak ada. Tidak disebutkan secara gamblang, gitu ya. Ae, ya, menurut Imam Mahalli kira-kira begitu ya. Kira-kira jawab qasam alaih itu adalah la tub'atsunna ya kufar Makkah, gitu. La tub'atsunna ya kufar Makkah, ya, yaitu sungguh engkau akan dibangkitkan wahai orang-orang kafir Makkah, begitu ya. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi ketika Allah bersumpah terhadap malaikat pencabut nyawa, terhadap malaikat pencabut nyawa orang mukmin, kemudian juga malaikat yang saling mendahului, maka menegaskan bahwa engkau pasti akan dibangkitkan, begitu. Ya. Wa huwa amilun, ya. Wa huwa amilun, yaitu dia yang memberikan pengaruh kepada yauma tarjufur rajifah, pada hari tarjufu, goncangan,
rajifah, yang sangat dahsyat. Ya. Tarjufu rajifah, tarjufu goncangan, rajifah goncangan yang hebat. Ya, jadi 2 kali sebagai penegasan. Kapan goncangan yang sangat hebat itu? An-nafkhatul ula, pada tiupan pertama. Masya Allah, tiupan pertama bumi bergoncang dengan kuat, begitu ya. Saking goncangannya kuat, al-jibal wasuyiratil jibalu. Nah, gunung itu berjalan, pindah dari tempatnya karena goncangan itu sangat kuat, dahsyatnya sekali, begitu ya. Wa nafkhatul ula biha yarjufu kulla syai'in, ya, menggoncang tiap sesuatu. Wah, apa yang ada di atasnya tergoncang, begitu. Ayatanazzalu, yaitu tarjufu itu adalah berguncang, begitu ya, berguncang. Fawasifat bima yahdusu minha, fawasifat ya. Adapun tiupan yang pertama itu disifati bima yahdusu, dengan sesuatu yang terjadi, minha dikarenakan olehnya. Ya, jadi tiupan pertama itu adalah ditunjukkan dengan sesuatu yang terjadi pada saat itu. Bumi hancur, bumi bergoyang, yang bumi berguncang dahsyat, kemudian manusia pada berterbangan, seluruh gunung-gunung hancur. Nah, itu adalah guncangan pertama. Begitu, atau maaf, tiupan pertama. Tadba'uhar radifah. Maka pada tiupan pertama itu diikuti radifah. Ya, apa itu? An-nafkhatu tsaniyah. Diikuti dengan tiupan yang kedua. Jadi ketika bumi bergoncang tiupan pertama, kemudian tidak selang lama langsung tiupan kedua, begitu. Wa bainahuma, dan di antara tiupan pertama dan kedua arba'una sanah. Ya, arba'una sanah, Masya Allah. Jadi 40 tahun. Tiupan pertama, jarak antara tiupan pertama dengan tiupan kedua 40 tahun. Masya Allah. Berarti ketika kiamat itu terjadi 40 tahun. Bumi bergoncang, semua hancur, habis. Apa yang ada di permukaan bumi, apa yang ada di perut bumi, semuanya, Masya Allah, dahsyat sekali, mengerikan sekali. Ya, tapi bersyukur orang beriman tidak akan mengalaminya. Oleh Allah akan diwafatkan terlebih dahulu. Meskipun ada iman sebiji jaro, maka nanti akan ada angin rihun, ya, angin sepoi-sepoi yang tipis, ya, maka angin itu akan mematikan mereka, orang-orang beriman. Yang ada hanyalah orang-orang kafir, yang mereka akan merasakan dahsyatnya kiamat. Inilah kasih sayang, bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Wal jumlatu, dan kalimat susunan kalimat tatba'uhar radifah itu halun, ya, sebagai hal min rajifah, dari kalimat rajifah, keadaan daripada rajifah. Fal yauma wasi'un lil nafkhataini, pada hari itu, ya, hari yang sangat luas, ya, leluasa untuk 2 tiupan, wa ghairihima, atau selain keduanya. Fasoha, maka menjadi sahih, zor fiyatuhu, ya, kedua tiupan itu lil ba'si, ya, lil ba'si, untuk membangkitkan
Al-waqi al-waqi'i akibat tsaniyah, terjadi akibat tiupan yang kedua, begitu. Qulubu yawma idzin wajifah, dan hati-hati pada saat itu, ya, pada hati-hati orang pada saat itu wajifah. Apa wajifah? Yaitu khaifatun, merasa takut, ya, merasa takut, qaliqatun, dan juga cemas pada saat itu, ya. Qulubu yauma idzin wajifah, takut, cemas, masya Allah. Bagaimana tidak, neraka, antara neraka dan surga. Kehidupan kita itu antara dua, neraka dan surga, ampunan dan siksa, masya Allah ya Rabbi, ya. Absaruha khasyiah, absaruha, penglihatan mereka penuh dengan ketundukan. Apa khasyiah di sini? Zalilah, penuh dengan kehinaan, tunduk, tidak mau menegakkan, matanya sedikit tunduk karena hina, merasa dirinya nggak bisa ngapa-ngapain. Ketika di dunia dia merasa kuat, tapi ketika di pengadilan Allah dia tidak bisa, merasa, ya, lemah sekali, begitu, ya. Khasyah, dalilah, ya, menghina, merasa hina. Kenapa? Lihauli mataro, lihauli diakibatkan karena apa yang telah mereka lihat, masya Allah. Lihat di situ keadaan padang mahsyar, neraka, surga, malaikat yang bersaf-saf, ya, hisab, yang lain sebagainya, masya Allah. Yaquluna, dan mereka berkata, siapa? Ay arbabul qulub, yaitu orang-orang yang memiliki hati, ya, wal absar, dan pandangan, istihzaan, meledek, wa ingkaron lil ba's, dan mengingkari adanya hari bangkit, ya. Ini maksudnya mereka itu berkata, ya, kepada Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW menceritakan hal demikian, gitu, ya, pandangannya itu pandangan meledek, terus hatinya mengingkari dengan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Apa yang mereka katakan? Inna lamarduduna fil hafirah. Inna, apakah kami, lamarduduna, akan dikembalikan, fil hafirah, ya, dari lubang tersebut, begitu. Inna, ya. Inna bitahqiqil hamzatain wa tashili tsaniyah wa idkhali alifin bainahuma ala wajhaini fil maudi'aini. Cara membaca ainna ini ada beberapa qiraah, ya. Ada ilmu qiraah namanya. Nah, cara membaca ainna ini ada beberapa bacaan, di antaranya pertama bitahqiqil hamzah. Hamzahnya jelas. Ainna, ya, inna lamarduduna. Yang kedua watashil tsaniyah, yang kedua ditashil. Yang tadi inna jelas, yang kedua ainna. Nah. Yang ketiga wa idkhali alifin bainahumal ala wajhain, memasukkan alif di antara kedua hamzah tersebut. Inna, kalau dengan bitahqiq inna, ya, jadi majaiz munfasil, ada hamzahnya ditambahin alif, inna, atau menjadi tashil antara keduanya, inna, begitu, ya.
fil maudhi'aini. Nah, pembacaan kedua ini ada di dua tempat, di ayat yang ke-10 dan juga di ayat yang ke-11, yaitu aidza kunna 'idhaman nakhirah. Aidza aidza gitu ya, begitu. Atau aiza. Nah, maka kita itu menggunakan yang bitahqiq hamzatain. Inna, hamzahnya jelas, inna, begitu. Lamarduduna fil hafirah, apakah kita akan dikembalikan lagi kepada dari lubang ya, dari kehidupan semula gitu. Hafirah, apa itu hafirah? Nuraddu ba'dal maut, yaitu kita dikembalikan setelah mati, ilal hayati, kepada kehidupan. Wal hafirah, ya, adapun kalimat hafirah adalah ismun di awal amr, suatu isim dari pertama suatu urusan. Wa minhu, ya, termasuk dalam pengertian contohnya raja'a fulanun fi hafiratihi, telah kembali si fulan itu dari hafirah. Apa itu hafirah? Idza raja'a min haitsu ja, yaitu yang kembali dari tempat dia datang. Ya. Jadi orang misalkan pergi ke pintu timur, balik lagi datang dari pintu timur lagi. Nah, begitu. Misalkan antum pergi lewat barat, pulang lewat barat lagi, maka itu disebut dengan hafirah. Maka mereka mengatakan lamarduduna, ya, inna lamarduduna fil hafirah, apakah kami akan dikembalikan lagi ke kehidupan yang semula setelah kami mati, gitu. Jadi ketika mereka masuk ke dalam hafirah, lubang kubur tersebut, kemudian mereka dibangkitkan lagi dari kubur itu tersebut. Begitu maksud pemikiran orang kafir itu, ya. Baik, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira cukup ya, kita sudah masuk ke dalam ayat yang ke-10. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika antum bukan jika ya, ketika saya membacakan ya tafsir ini, ya, baik itu dari segi nahwunya ataupun bacaannya, menemukan kesalahan, silakan tulis komen dan akan langsung saya review. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.